Jembatan Merah adalah sebuah jembatan bersejarah yang terletak di Kecamatan Pabean Cantian. Jembatan Merah menghubungkan Jalan Kembang Jepun dan Jalan Raja Wali. Batas Kelurahan Nyamplungan Bongkaran, Kecamatan Cantian. Oh, tak kira ini masih kawasan Kerembangan. Ternyata udah beda. Berarti sebelah Kota Tua sana ikut Kerembangan berarti. Nah, ini suasana Jembatan Merah pagi hari. Meskipun pagi di Jembatan Merah juga ramai ya. Cerita sedikit tentang Jembatan Merah, soal Jembatan Merah. Jembatan Merah ada berbagai macam versi sih. Jembatan Merah dibangun awal abad 18 ya nanti. Jadi dari salah satu data 1743. Tapi karena ini Jembatan Merah berada di atas Kalimas, Kalimas ini kan sudah aktif dan sudah lama kan, bahkan sejak zaman Majapahit. Aku nemu di artikel di tulisan di Tirto tentang lagu Jembatan Merah diciptakan oleh Gesang Ya, 2 tahun sebelum peristiwa pecah perang yang di sini. Gesang itu disuruh membuat lagu itu tentang Jembatan Merah. Terus dia itu tertarik untuk ke Surabaya. Nah, pasti di bayangan di kepalanya kan pasti jembatan yang megah, dikelilingi gedung-gedung gitu kan. Nah, pas nyampe di Jembatan Merah itu dia kaget tuh, kok gini. Bahkan cara ini itu warnanya nggak merah. Terus banyak gelandangan dan orang-orang yang tinggal di kolong-kolong jembatannya. Nah, terlepas dari itu, pada akhirnya Gesang itu akhirnya membuat lagu itu. jadi ini kawan-kawan, suasana Jembatan Merah pagi-pagi jam 6 itu udah rame sekali. Sebagai ruang memori, Jembatan Merah tidak hanya dikenang melalui narasi sejarah formal, tetapi juga melalui ekspresi budaya populer. Keberadaannya diabadikan dalam lagu legendaris berjudul Jembatan Merah yang dinyanyikan oleh Gesang, menjadikan jembatan ini sebagai metafora melankolis tentang cinta dan kehilangan. Tak hanya itu, judul Jembatan Merah juga diangkat menjadi judul film, menunjukkan bagaimana ruang ini direproduksi secara simbolik dalam imajinasi publik. Ini menegaskan bahwa jembatan ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga sebagai mediasi kultural yang hidup dalam berbagai medium naratif. Nah, ini kita menuju ke sisi utara Jembatan Merah. Nah, suasana sisi utara Jembatan Merah lebih tenang ya. Lebih tenang, lebih hijau. Nah, ini. Mana jembatan? Nah, ini Jembatan Merahnya. Agak-agak terang ya. Ini Kalimas. Suasana Kalimas. Tapi sayang sekali ya, Kalimasnya ini kok agak kotor. Jadi kita jalan menuju ke Kota Tua. Sisi timur Kalimas. Sisi timur Kalimas ini ada Kota Tua, Kota Lama Surabaya. Nah, sebelah kiri ya, sebelah kiri ini Willemsplein. Willemsplein itu taman. Ya semacam ruang kayak, Publik. iya, kayak alun-alun lah istilahnya Surabaya. Oh, ini ternyata ada Seperti dermaga kecil. ada keterangan apa ini? Nah, Jembatan Merah, struktur Jembatan Merah dari baja yang dibangun sejak 1878. Nah, beda lagi ya. Data yang saya temu tadi dibangun tahun 1743, di sini 1878. Tampak kaki jembatan besi yang nampak di foto ini sudah diganti beton tahun 1982. Nah, memang Jembatan Merah ini beberapa kali juga direnovasi, sempat ambrol juga kan.
waktu masa-masa penjajahan, sedangkan bangunan yang menjadi latar belakang dipotong separuh untuk pelebaran sepadan sungai tahun 1969. Nah itu jembatan merahnya ya. Dan jembatan merah di belakang kami. Nah ngomong-ngomong tentang Kalimas, Ya. dulu di peta lama itu aku nggak menemukan nama Kalimas waktu itu. Malah beberapa lu ada ikan nih ternyata ya. Jadi di peta itu ada beberapa sungai ya. Tertulis itu apa ya? River Van Surabaya lah nggak salah. Terus ada Kaliana itu dia sudah tertulis Kaliana. Terus ada Kaliwatu. Mungkin itu Kali Kerembangan. Terus yang Kali Pegirian itu dia tulisannya River Van Ampel kalau nggak salah. Terus kemudian di peta itu aku nggak seberapa tahu itu tahun berapa ya. Kayaknya di 1700 atau 1700 ke bawah. Iya. Terus menurutku ya kalau penamaan kayak Rotebroek, terus Kalimas, terus sana kan Herenstraat, Willemsplein, itu kan sangat Belanda ya, sangat Belanda sekali kan. Bahkan Kalimas itu sendiri di Eropa itu ternyata juga ada yang namanya Kalimas. Oh, di Eropa juga MAAS, ada Kalimas. MAAS. Kita sebut aja Mas aja ya. Ya. Kalau konteksnya Belanda. Jadi di Eropa ada Kalimas itu yang muaranya itu dari Prancis terus mengalir ke Belanda dan Belgia. Kayak gitu. Jadi mungkin orang-orang Belanda itu ingin membuat semacam tiruan negeri asalnya kayak gitu. Biar ada kerinduan di negeri asalnya sana. Terus Willemsplein di Belanda itu juga beberapa kota-kota itu juga ada Willemsplein, semacam alun-alun gitu. Ya. Willemstad yang arah sana yang ada semacam sentra itu juga ada. Ya. Dermaga kecil lah istilahnya. Dermaga, oh Willemstad. iya. Yang area Depannya gedung singa itu ya? Iya. Willemstad. Termasuk juga Herenstraat itu juga ada di Belanda sana, nama Herenstraat. Herenstraat itu yang jalan Raja Wali ya. Kalau Kembang Jepun dulu Handelsstraat ya. Terus Herenstraat. Handelsstraat itu biasanya jalannya itu asosiasinya untuk perekonomian. Iya. Di Eropa juga seperti itu, ada Handelsstraat. Di Eropa apa di Belanda? Di Belanda, keliru terus mesti. Nah, Herenstraat, kamu waktu itu pernah tanya kan, kenapa namanya Herenstraat? Herenstraat. Ya, nah, Heren dan Straat ya. Straat jelas jalan, terus Heren. Ya. Heren itu mengambil dari Heren 17. Jadi itu semacam nama dewan di zaman VOC. Semacam petingginya, bukan petinggi kayaknya, semacam dewan lah. Semacam dewan di VOC, Heren 17. Jadi kalau ada untuk menetapkan sesuatu itu harus dari Heren 17 itu dulu. Dari pusatnya. Terus Rotebroek, Jembatan Merah, ya itu sangat Belanda juga sih. Iya. Ya, kita nggak tahu juga apa sebelumnya itu apa, nggak tahu. Atau ada nama lokal juga nggak tahu juga ya. Tapi itu jelas namanya sangat Belanda, Rotebroek. Ya, benar. Dan di Belanda itu juga ada. Saya nemukan satu arsip itu ada gambar tentang apa ya, semacam kastil istananya Belanda pramodern, zaman kastil ngono itu. Ya. Nah itu ada jembatan dari penghubung kastil itu. Namanya Rotebroek. Mungkin dia mengimajinasikan. Oh. Terus tadi Willemsplein, ya. Kan ada kata Willem. Ya. Nah Willem itu kan Raja Belanda. Raja Belanda.
mungkin untuk menghormati jasanya. Biasanya kan Iya, nama iya, nama iya. jalan ini nama sumpah ini silo banget anjir. Nah seperti itu. Iya. Kira-kira seperti itu yang ada di sekitar Jembatan Merah ya. Kalau ada yang apa ya kurang sepakat atau ada tambahan bisa di kolom komentar. Iya, mantap. Nah, dulu depan Jembatan Merah ini kan kantor residen. Oh, yang sekarang dibongkar itu. Ah, Bukan? jadi ada bangunan di depannya itu ada bangunan. Iya, heeh. Bahkan yang di Peta Lawas itu aku pernah lihat ada bangunan di depannya sini itu bahkan sebelum ada jembatannya sudah ada bangunan dulu. Pembangunan sama jembatan duluan Bangunan lek menurut peta. menurut peta. Lanang peta ini kalau jembatannya ya Pak Mas itu. Iya. Nanti saya tampilkan. Itu peta tahun berapa ya? Aku nggak bisa memastikan. Mungkin 1700-an bisa jadi itu 1700 ke bawah. Tapi nggak dikatakan bangunannya apa ya waktu itu. Iya. Yang jelas itu yo kompleks Eropa itulah. Tapi yang kalau yang difoto itu yang banyak di internet itu kan kompleks residen. Yang dibongkar itu. Yang panas pindah. Berarti sebelah sisi barat itu jalan perdagangan. Iya kan? Sisi Keatnan. Dan itu juga sebagai ini sih legitimasi bahwa saat itu yang berkuasa itu Belanda. Oh iya. Yang berkuasa yang memberi nama coy. Iya. Kalau kalian ada cerita lain terkait Jembatan Merah boleh di komentar. Iya. Soalnya jembatan merah banyak macam versi cerita sih, dari pembangunannya tahun berapa, penamaan jembatan merah juga masih simpang siur. Nah, boleh istilahnya apa yang kita sampaikan boleh disanggah. Iya. Yang kita sampaikan belum tentu benar ya. Kalian juga bisa membandingkan dengan data yang lain dan perlu diingat juga kita bukan konten edukasi. Iya. Bukan konten edukasi. Bukan konten edukasi. Kita cuma jalan-jalan. Jangan menuntut kita untuk mengedukasi kamu. Kalau kamu mau diedukasi ya belajar. Baca buku. Kamu baca buku nggak? Sering. Jembatan Merah. Nama itu mungkin telah kita ucapkan ratusan kali tanpa pernah betul-betul kita tanyai. Jembatan ini merah karena catnya atau karena darah yang tumpah di atasnya. Ia tak hanya menyambungkan dua sisi kota, barat dan timur, tapi juga dua sisi sejarah, penjajah dan perlawanan, dua sisi identitas, kolonialisme dan kemerdekaan, dua sisi bahasa, produk Duh, dan Jembatan Merah. Kita berjalan ke arah plang yang dipasang di ujungnya. Tulisannya tegas, produk Duh, bahasa Belanda dari masa lalu yang pernah berkuasa, dan kita membiarkannya tetap ada. Mungkin karena kita ingin menjaga sejarah, atau jangan-jangan kita masih menyimpan semacam rasa kagum. Rasa kagum tersembunyi kepada yang dulu menjajah. Apakah ini bentuk penghormatan atau sekedar inferiority kompleks yang tak kita sadari ketika bahasa penjajah masih kita anggap lebih estetis daripada bahasa sendiri, ketika nama asing lebih laku daripada nama lokal? Jembatan Merah bukan hanya beton dan cat, ia adalah panggung sejarah yang menyimpan air mata dan peluru, luka dan lagu. Ia telah diabadikan dalam tembang gesang yang lirih, dijadikan judul film, dan dijadikan latar ratusan selfie dalam pameran waktu. Kita tak sedang menyalahkan sejarah, tapi kita berhak bertanya, kenapa narasi perjuangan selalu dicampur aduk dengan sisa kolonialisme yang belum tuntas dibongkar? Mengapa kota kita terasa merdeka, tapi masih seperti dipantau oleh simbol-simbol yang tidak kita miliki sepenuhnya? Kita membiarkan nama-nama Belanda tetap berdiri di ruang publik. Kita bahkan menjual memori luka kepada turis, seolah luka itu adalah produk kebanggaan. Surabaya dikenal sebagai kota yang keras, kota yang tidak mudah tunduk. Tapi bahkan kota sekeras ini masih menyimpan jejak-jejak kekuasaan lama. Dalam bentuk yang kita tidak sadari, Jembatan Merah menjadi cermin.
Apakah kita benar-benar merdeka? Atau kita hanya mewarisi tubuh kota yang belum selesai didekolonisasi?